Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Syahri Jasmi dengan NIM 2386206070 semester 2 dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat video berjudul karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Apa itu mengidentifikasi geografi dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, tujuan pembelajaran mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah Asia, mampu menjelaskan hubungan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara dengan kehidupan masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Itulah 10 negara Asia Tenggara atau ASEAN. Dan kita akan melanjutkan dengan bendera-bendera ASEAN member countries. Di sini saya akan nanti menjelaskan tentang ekonomi, politik, dan kebudayaan dari negara tersebut. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian negara. Jadi Indonesia sangat penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Jadi kehidupan sosial budaya masyarakat juga beragam, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan bahasa lokal. Oleh karena itu, setiap daerah punya ciri khas masing-masing yang unik. Merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia termasuk salah satu pendiri ASEAN yang telah bergabung sejak 8 Agustus 1967. Indonesia memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi yang menjadi lingkaran industri terletak pada sektor pertanian, perkebunan, dan juga perairan. Dan sisi lain, Indonesia menghasilkan pala, karet, alam, dan lain-lain. Kedua, kehidupan sosial budaya Brunei Darussalam. Masyarakat Brunei Darussalam mempunyai norma kesopanan yang dipatuhi salah satu negara terkaya di dunia ini. Fokus pada kegiatan ekonomi yang secara spesifik bergerak di sektor pertambangan. Hal ini terdapat di Brunei Darussalam yang bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional tertinggi di dunia ini, yang membuat negara tetangga dari Indonesia sebagai negara yang kaya raya. Dengan ciri khas bendera berwarna kuning, hitam, putih dengan lambang kenegaraan di bagian tengah, Brunei Darussalam menjadi negara ke-6 yang bergabung ASEAN resmi, bergabung pada 8 Januari 1964. Kedua, kehidupan sosial budaya Malaysia. Malaysia mempunyai budaya yang khas seperti hidangan nasi lemak, musik lokal yang berpengaruh kebudayaan Tionghoa, yaitu kota yang terpengaruh berbagai macam kebudayaan tetapi membentuk kesatuan. Malaysia juga dapat menghasilkan kepala, tembakau, dan juga lada. Di bidang pertambangan, Malaysia menghasilkan timah dengan presentasi 32% produksi dunia. Malaysia juga menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Malaysia resmi merdeka pada 31 Agustus 1957. Malaysia dipimpin oleh raja dengan gelar yang Pertuah Agong. Selanjutnya ada Kamboja. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kamboja bisa dilihat dari cara pakaian tradisionalnya.
Masyarakat Kamboja atau orang Khmer yang laki-laki menggunakan shawl kotak-kotak bertema krama, sedangkan yang perempuan menggunakan aksesoris kalung dengan bandul Buddha agar terhindar dari roh jahat. Ada Kamboja yang dengan kegiatan ekonomi yang bertumbuh pada sektor pertanian, utamanya beras. Selain itu juga Kamboja juga memiliki pertanian seperti jagung, umbi-umbian, serta tembakau. Kamboja, negara di Asia Tenggara, resmi gabung ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Saat itu, negara yang dipimpin oleh raja ini dinyatakan resmi bergabung dalam upacara khusus penerimaan Hanoi. Selanjutnya ada kehidupan sosial Filipina. Masyarakat Filipina saling menghormati satu sama lain, serta punya panggilan tertentu kepada orang yang lebih tua, seperti opo, kuya, ate, atau manang. Budaya seninya juga masih dilestarikan, salah satunya pertunjukan tari tingkling yang menggunakan burung tingkling. Filipina memiliki sektor perekonomian yang cukup berkembang pesat karena sistem revolusi. Pada sektor pertambangan, Filipina juga menghasilkan emas, tembaga, dan nikel, juga gula. Merdeka pada 4 Juli 1946, Filipina juga turut menjadi salah satu negara ASEAN. Selanjutnya ada budaya Thailand. Di Thailand kita tidak boleh memegang kepala sembarang karena bagian kepala manusia dihormati. Lalu bagian kaki adalah dianggap lebih rendah. Kuliner Thailand banyak digemari para wisatawan, yang salah satunya negara yang ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya menjadi negara pelapor, Thailand juga menjadi tempat lahirnya ASEAN. Dibandingkan lainnya, Thailand negara yang paling menjadi tuan rumah KTT ASEAN, yakni pada KTT ASEAN ke-5, 14, 15, 16, 34, dan 35. Selanjutnya Singapura. Penduduk Singapura terdiri dari berbagai macam etnis, mulai dari Tiongkok, India, Melayu, dan Eropa. Karena negara kecil, Singapura punya sistem transportasi publik yang bagus dan masyarakatnya gemar berjalan kaki. Selain itu, masyarakat seafood Singapura juga banyak digemari sebagai olahan yang lezat. Masih menjadi negara satu pendirian ASEAN, Singapura merupakan negara Asia Tenggara yang memiliki bentuk pemerintahan republik parlementer. Namun pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri telah merdeka selama 48 tahun. Singapura menjadi tuan rumah langganan KTT ASEAN yakni pada tahun 1992, 2007, dan 2018. Selanjutnya adalah Laos. Sebagian besar masyarakat berpengaruh oleh ajaran budaya sehingga kemerdekaan terkenal akan kesabaran, kesederhanaan. Saat tahun baru Laos disebut Bupimai. Masyarakat juga berbagai bergotong royong untuk mensejahterakannya. Resmi menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Laos merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang menganut sistem republik sosial satu partai sebagai pendukung pemerintahan. Dengan kata lain, sebagai negara, Laos dipimpin oleh presiden. Laos dengan kondisi geografisnya memiliki dengan sungai-sungai dan daratan. Selanjutnya ada Myanmar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Myanmar berkomunikasi menggunakan bahasa lokal, yaitu Myanmar. Selain itu, Myanmar mempunyai pakaian tradisional yaitu longki, yang berbentuk seperti sarung di Indonesia. Myanmar sendiri telah merdeka sekitar 48 tahun yang lalu, atau tepatnya pada 4 Januari 1948. Myanmar secara simultan menghasilkan tembaga, emas, gas alam, nikel, dan juga perak. Selain itu, Myanmar juga menghasilkan nikel dan tembaga yang berkontribusi sekitar 80 juta. Selanjutnya ada Vietnam. Masyarakat Vietnam disebut dengan orang Kinh yang mayoritasnya punya warga Nguyen karena pengaruh dinasti Nguyen berkuasa pada 1803 sampai 1945. Masyarakat Vietnam kebiasaannya duduk di bangku yang pendek, dingklik atau dingklik, yang punya baju tradisional yang disebut Áo Dai, dan memiliki presiden sebagai kepala negara. Untuk
transaksi. Vietnam memiliki mata uang resmi yang bernama Dong atau VND. Oke, itulah ya beberapa negara. Ada 10 negara ASEAN dan saya bisa menjelaskan itu saja. Terima kasih. Bye bye.